Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas, dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran tafsir Tarbawi. Nah, anak-anak, sebelum itu kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini saya akan mengangkat salah satu surah yang di dalamnya terkandung banyak sekali nilai pendidikan. Surah apa itu? Ada yang tahu? Baiklah, ya, pada hari ini ibu akan mengangkat salah satu surah, yaitu surah Al-Isra ayat ke-23. Dan sebentar nanti akan ibu jelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama ibu akan langsung masuk ke materi. Nah, pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang apa sih surah Al-Isra itu. Nah, anak-anak, surah Al-Isra itu adalah salah satu surah di dalam Al-Quran atau surah ke-17 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 111 ayat. Nah, surah ini itu adalah surah yang tergolong dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surah ini dinamakan Al-Isra karena mempunyai makna atau arti yang yaitu perjalanan malam atau memperjalankan di malam hari. Tapi pada hari ini ibu tidak akan menjelaskan tentang keseluruhan dari surah Al-Isra. Ibu hanya akan mengambil salah satu ayat, yaitu surah Al-Isra ayat 23. Nah, surah Al-Isra ayat 23 ini merupakan ayat birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak ada. Baiklah, di mana surah Al-Isra ini pertama-tama Allah itu melarang untuk syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Nah, terus tadi ibu bilang birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbakti kepada orang tua dan adab kepada orang tua. Nah, begitu anak-anak, sampai sini kalian paham? Alhamdulillah. Baiklah, ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, sebelum itu ibu akan membacakan redaksi ayat dari surah Al-Isra ayat 23 beserta terjemahannya. Ada yang sudah hafal? Masya Allah, 2 orang sudah hafal. Bagus sekali nak, pertahankan hafalannya. Dan baiklah, ibu akan membacakan redaksi ayatnya. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan berkatalah perkataan yang mulia. Nah, itulah redaksi dan terjemahan dari surah Al-Isra ayat 23. Nah, selanjutnya adalah tafsir dari surah Al-Isra ayat 23. Yang pertama itu adalah tentang tauhid. Seperti yang ibu sudah jelaskan di awal tadi, bahwa dalam awal dari surah Al-Isra ayat 23 ini itu mengandung atau Allah memerintahkan agar menyembah hanya kepadanya dan tidak boleh menyekutukannya atau menyembah selain Allah. Itu namanya perbuatan apa? Perbuatan syirik. Bagus sekali. Nah, yang kedua adalah perintah birrul walidain, yaitu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti maupun itu dari perkataan atau perbuatan.
Dan yang ketiga adalah larangan berkata buruk kepada kedua orang tua. Ingat terjemahannya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan sedangkan perkataan saja dilarang, apalagi kalau kita mau berkata buruk kepada kedua orang tua. Tidak boleh ya anak-anak. Kita itu sebagai anak harus menjaga tutur kata kita dan berkatalah dengan lemah lembut ketika kita berbicara dengan orang tua. Paham? Masya Allah, terima kasih, paham. Yang keempat, larangan membentak orang tua. Nah, sedangkan saja berkata kasar itu tidak boleh, dilarang, apalagi kalau sampai kita membentak. Tidak boleh ya anak-anak. Kita sebagai anak ketika berbicara dengan orang tua itu harus lemah lembut dan harus menutur kata yang baik. Nah, dan tafsir atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 yang terakhir itu adalah perintah mengucapkan perkataan yang mulia. Nah, ada baiknya seorang anak itu harus menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada orang tua serta harus menghormati orang tua, yaitu dengan cara kita menjaga perkataan kita dan kita juga harus menjaga sikap kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua, baik itu berbakti dalam bentuk perkataan atau perbuatan kita atau sikap kita. Sampai sini kalian semua paham? Masya Allah, terima kasih, paham semuanya. Nah, selanjutnya ibu akan jelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, yang pertama itu ada pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua, merupakan dua aspek yang menjadi urgen atau yang menjadi poin penting dalam surah Al-Isra ini. Nah, seperti yang sudah ibu jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa kita sebagai seorang anak itu harus menghormati orang tua, mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua, dan adab menghormati orang tua itu merupakan aspek penting dalam pandangan Islam. Nah, yang kedua adalah di antara perilaku yang harus diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya itu, yang pertama tidak berkata kasar, tidak menghardik, bertutur kata yang lembut, sopan dan bermakna, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka tua, dan yang terakhir mendoakan mereka baik semasa mereka masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal ya anak-anak. Nah, materi terakhir yang akan ibu jelaskan hari ini yaitu implementasi nilai dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan keimanan, diberikan antara lain dengan cara memberikan ceramah atau berdiskusi antara orang tua dengan anak mengenai kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kebaikannya Allah dalam menciptakan manusia melalui orang tua. Dan yang kedua adalah pendidikan bakti kepada orang tua dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan nasihat dan pemberian contoh keteladanan, bahkan hukuman bila anak-anak tidak melaksanakan, contohnya pendekatan dengan nasihat, teladan, dan hukuman. Nah, untuk hari ini cukup sekian sampai di situ materi yang ibu jelaskan. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, intinya kita sebagai anak jangan lupa kita harus terus berbakti kepada orang tua, berkata baik itu berbakti dalam perbuatan ataupun dalam perkataan. Nah, kita juga harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar apabila sedang berbicara dengan orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka dan harus selalu mendoakan mereka, baik itu mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah tiada.
Nah, akhir kata, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan tutup kelas pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik. Kita akan ketemu lagi di kelas selanjutnya. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.